Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, Padang Panjang Sepekan kembali hadir menyapa Anda hari ini, menyajikan sejumlah informasi terkini untuk menemani akhir pekan Anda. Bersama saya Susianti, inilah Padang Panjang Sepekan selengkapnya. Secatabe Rindam 1 Bukit Barisan, gelar perayaan HUT TNI ke-78 di Pasar Seni Padang Panjang Kamis, 5 Oktober. Acara malam ramah tamah HUT TNI dihadiri Wali Kota Fadli Amran, Wakil Wali Kota Asrul, Forkopimda Plus, keluarga besar TNI, Persid, dan OPD di Pasar Seni Padang Panjang. Dalam sambutannya, Wako Fadli didampingi Wako Asrul mengucapkan selamat ulang tahun ke-78 kepada seluruh prajurit, perwira, dan jajaran kepemimpinan TNI. Atas nama pimpinan daerah, Fadli menegaskan, pemerintah daerah beserta seluruh warga kota akan terus mendukung dan bekerja sama dengan TNI dalam berbagai bidang, termasuk dalam upaya memajukan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Rega Paduana dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang Sepekan. Wakil Wali Kota Asrul hadiri wirid terakhir bersama Aparatur Sipil Negara atau ASN di Islamic Center Padang Panjang, Jumat 6 Oktober. Wako Asrul mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan yang terjadi selama 5 tahun kepemimpinannya bersama Wali Kota Fadli Amran. Ia juga mengatakan, selama 5 tahun ini melihat kinerja dari ASN, ia berpesan agar terus ditingkatkan lagi kinerjanya dan terus jaga kekompakan. Ia berpesan, ciptakan hubungan kerja yang baik karena jika tidak, tentu program yang diserahkan kepada OPD tidak akan berjalan dengan baik karena kurangnya kerjasama. Usai memberikan sambutan, wirid ASN dilanjutkan dengan tausiah oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang Panjang, Alizar. Ia menyampaikan ada 4 hal yang harus disyukuri pagi ini, yaitu masih dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, dipertemukan Allah di dalam masjid, dan dipertemukan Allah saat sedang menuntut ilmu. Cynthia Putri Lydia dan juru kamera Sauki Murtodo, Padang Panjang Sepekan. Wali Kota Fadli Amran sampaikan salam perpisahan kepada Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia Himpaudi, Kota Padang Panjang, Jumat 6 Oktober. Salam perpisahan disampaikan Wako Fadli saat penutupan Gebiar Pekan Kreativitas Anak dan Pendidik PAUD 2023 di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, didampingi Bunda PAUD Kota Padang Panjang, Dr. Dian Puspita Fadli Amran. Wako Fadli menyampaikan dan berpesan agar Disdikbud terus memajukan PAUD menjadi berkualitas dengan mengadakan kegiatan-kegiatan seperti BIMTEK, pembekalan, dan lainnya. Wako Fadli juga mengatakan, semua pihak harus sama-sama konsisten mendorong Kota Padang Panjang sebagai kota Serambi Mekah dan kota pendidikan. Selain itu juga diumumkan juara dari perlombaan yang digelar pada Pekan Kreativitas tersebut. Di antaranya, lomba kolase juara 1 KB Kasih Bundo, juara 2 KB Alfitrah, dan juara 3 KB Mawaddah. Untuk lomba surat Al-Fatihah, juara 1 TK Pertiwi, juara 2 TK Pembina, dan juara 3 TK Armina Insan Kamil. Sedangkan lomba video pembelajaran, juara 1 TK Aisyah, juara 2 TK Smart Kids, dan juara 3 KB Fatur Rahman. Untuk lomba APE, juara 1 Gugus Melati, juara 2 Gugus Purnama, dan juara 3 Gugus Kejora. Lomba senam, juara 1 Gugus Melati, juara 2 Gugus Matahari, dan juara 3 Gugus Purnama. Ikut hadir Dewan Pakar Himpaudi Maini, Kepala Disdikbud Nasrul, Ketua Himpaudi Kheri Juska, dan pengurus, serta undangan lainnya. Cynthia Putri Lydia dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang Sepekan. Secara simbolis, Wali Kota Fadli Amran serahkan bantuan racun pembasmi tikus kepada kelompok tani Jumat 6 Oktober. Bantuan diserahkan dalam acara sosialisasi gerakan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan hama tikus dan launching gerakan edukasi pemberian pangan bergizi untuk siswa di Aula Pondok Desain Senja Kenangan. Berdasarkan data Dinas Pangan dan Pertanian, seluas 28,8 hektar sawah di Kota Padang Panjang sejak awal tahun 2023 mengalami serangan hama tikus. Akibatnya, produksi padi sampai September hanya 6.696 ton, turun sebesar 13,72% dengan produktivitas 7,24 ton per hektar. Bahkan di awal Oktober, penurunan produktivitas mencapai 4,51 ton per hektar.
Menghadapi kondisi tersebut, Pemko melalui Dispangtan gencar melaksanakan penyuluhan pengendalian serangan hama penyakit oleh penyuluh pertanian lapangan (PPL) dan petugas pengendali organisme pengganggu tumbuhan (POPT. Wali Kota Fadli Amran menyampaikan serangan hama tikus ini mirip dengan COVID-19. Penanganannya tidak bisa dilakukan secara individu, melainkan harus dilaksanakan secara terpadu dan bersama-sama. Terkait kegiatan sosialisasi, Fadli berpesan agar diikuti secara serius, bukan sekedar tatap muka, tetapi juga sebuah panggilan untuk bertindak. Sementara itu, Kepala Dispangtan Ade Nafrita Anas mengatakan, salah satu program yang bisa dilaksanakan terhadap serangan hama tikus yakni dengan sosialisasi dan pemberian bantuan racun tikus kepada kelompok tani yang sawahnya terdampak. Sumber anggaran berasal dari biaya tidak terduga Kota Padang Panjang. Pada kesempatan tersebut juga dilaksanakan gerakan edukasi dan pemberian pangan bergizi untuk siswa. Kegiatan ini bertujuan untuk penanganan rawan pangan dan gizi dan mendukung kualitas sumber daya manusia. Kegiatan dilaksanakan untuk wilayah prioritas 3, yaitu SDN 10 Padang Panjang Timur, SDN 11 Padang Panjang Timur, dan SDN 12 Padang Panjang Timur. Kegiatan dilaksanakan untuk wilayah prioritas 3, yaitu SDN 10 Padang Panjang Timur, SDN 11 Padang Panjang Timur, dan SDN 12 Padang Panjang Timur. Kegiatan yang dilakukan berupa pemberian pangan kudapan berprotein tinggi kepada anak sekolah selama 20 kali pemberian. Kegiatan ini juga didampingi oleh Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Gizi Indonesia, Dr. Frima Elda, Haris Wiyata, dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang sepekan. Wali Kota Fadli Amran kukuhkan kepengurusan kontak tani nelayan andalan atau KTNA Kota Padang Panjang periode 2023 sampai 2028 di pendopo rumah dinas. Pengukuhan kepengurusan KTNA ini turut disaksikan Ketua KTNA Sumbar Aznal Zakri, anggota DPRD Padang Panjang Novi Henry, Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Ade Nafrita Anas, dan pejabat terkait Pemko. Wako Fadli Amran mengucapkan selamat atas dilantiknya kepengurusan KTNA yang baru. Wako Fadli berharap pengurus bisa mengemban amanah dan bertanggung jawab. Wako Fadli menyampaikan, sektor pertanian memegang peranan penting terhadap perekonomian negara. Terbukti saat pandemi COVID-19, pertanian menjadi sektor yang bertahan. Lebih lanjut, Wako Fadli mengajak generasi muda menjadi garda terdepan memajukan sektor pertanian. Menurutnya, maju tidaknya suatu negara tergantung pada generasi mudanya. Sementara itu, Aznal Zakri mengutarakan, KTNA awalnya merupakan kumpulan pemimpin kelompok tani dan nelayan menjadi kontak tani. Ini menjadi andalan pemerintah dari dulu hingga sekarang. Haris Wiyata dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang sepekan. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang Panjang menggelar acara perpisahan jelang berakhirnya masa jabatan Wali Kota Fadli Amran dan Wakil Wali Kota Asrul, Sabtu 7 Oktober di Aula Poliklinik Lantai 2 RSUD. Acara perpisahan jelang akhir masa jabatan Wako Fadli dan Wako Asrul turut dihadiri Ketua TPPKK, Dr. Dian Puspita Fadli Amran, serta jajaran pejabat Pemko. Wako Fadli memuji kinerja RSUD melayani masyarakat selama ini. Kendati begitu, Wako Fadli mengajak RSUD terus meningkatkan pelayanan dan jangan melakukan praktek KKN. Fadli mengapresiasi Direktur RSUD, Dr. Lismawati, selama 1 tahun menjabat mampu menunjukkan progres yang baik. Terlihat dari pembangunan gedung NICU yang sudah mencapai 95%, Wako Fadli menilai Lismawati menjawab tantangan pembangunan tersebut. Di samping itu, Wako Fadli turut menyampaikan ucapan terima kasih serta permintaan maaf bila terdapat kekurangan selama 5 tahun kepemimpinannya bersama Wako Asrul. Senada dengan Wako Fadli, Wakil Wali Kota Asrul menyampaikan bahwa pelayanan RSUD sudah menggembirakan. Namun, Wako Asrul meminta RSUD terus berinovasi meningkatkan pelayanan guna menangani berbagai keluhan masyarakat. Sementara itu, Lismawati berharap Wako Fadli dan Wako Asrul selalu sukses dimanapun berada. Lismawati mengatakan, kepemimpinan Wako Fadli dan Wako Asrul mampu memotivasi dirinya menjaga integritas dan komitmen, serta memberikan keleluasaan menjalankan tupoksi tanpa intervensi. Wako Fadli dalam kesempatan itu turut meninjau pembangunan NICU yang berada persis di belakang IGD. Haris Wiyata dan juru kamera Asep Media Putra, Padang Panjang sepekan.
Wali Kota Fadli Amran lepas pawai khatam Al-Quran ke-8 TPA Nur Salam, Kampung Jambak, Kecamatan Padang Panjang Timur. Khatam Quran TPQ Nur Salam Kampung Jambak tahun ini diikuti 20 santri. Terdiri dari 12 laki-laki dan 8 orang perempuan. Spesialnya, khatam Quran melibatkan nenek mama, bundo kanduang, dan berbagai unsur masyarakat. Wako Fadli menyambut baik khatam ini. Kegiatan tersebut merupakan bentuk komitmen mensiarkan Islam sejalan dengan visi misi Kota Padang Panjang yang bermarwah dan bermartabat, serta Padang Panjang sebagai kota serambi Mekah. Wako Fadli juga menyampaikan, kegiatan ini termasuk upaya membentengi anak-anak dengan penghayatan Quran sedari dini. Tujuannya untuk persiapan menjadi pemimpin di masa depan. Sementara itu, Kepala TPQ Nur Salam Regina Ayu mengucapkan terima kasih kepada Wako Fadli yang telah hadir melepas pawai khatam Quran. Dikatakannya, kehadiran wali kota menambah semarak dan menjadi kenangan yang berkesan. Haris Suyata dan juru kamera Sauki Murtodo, Padang Panjang sepekan. Berada di Jalan Rifai, belakang kantor DPRD, Kelurahan Guguk Malintang, Kecamatan Padang Panjang Timur, Wali Kota Fadli Amran resmikan Masjid Baitul Haq, Jumat malam 6 Oktober. Masjid Baitul Haq sebelumnya merupakan bangunan musola yang berdiri sejak 1995. 1,5 tahun lalu, bangunan direnovasi dan dirancang menjadi lebih luas seiring izin rumah ibadah yang beralih dengan identitas nasional masjid. Wako Fadli yang datang bersama anggota DPRD Novi Henry menyampaikan, perjuangan bersama kaum muslimin dan muslimat membangun masjid ini merupakan bentuk syiar Islam. Selanjutnya, Wako Fadli berharap, selain menjadi tempat ibadah, hendaknya masjid ini juga dimanfaatkan untuk tempat pendidikan agama dan akhlak, community center, dan tempat pertemuan dan komunikasi keluarga. Selanjutnya, Wako Fadli berharap, selain menjadi tempat ibadah, hendaknya masjid ini juga dimanfaatkan untuk tempat pendidikan agama dan akhlak, community center, dan tempat pertemuan dan komunikasi warga. Dalam kesempatan tersebut, Wako Fadli sekaligus berpamitan di penghujung masa purna tugasnya. Dirinya berharap hal yang baik dari program-programnya sebelumnya bisa dilanjutkan. Haris Suyata dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang sepekan. Sekitar 15.000 warga kota Padang Panjang dan sekitarnya ikuti acara Car Free Day 5 tahun bersama Padang Panjang Juara di Jalan Soekarno-Hatta, Bukit Surungan. Kegiatan ini digelar Pemko bersama Karang Taruna Bukit Surungan dalam rangka perpisahan masa akhir jabatan Wali Kota Fadli Amran dan Wakil Wali Kota Asrul. Acara ini merupakan bentuk apresiasi kepada Wali Kota Fadli Amran dan Wakil Wali Kota Asrul. Keduanya telah berdedikasi memimpin kota serambi Mekah dan bakal mengakhiri masa jabatan pada 9 Oktober ini. Biaya kegiatan non-APBD, ratusan hadiahnya berasal dari berbagai instansi, pihak swasta, dan perorangan. Diinisiasi bersama-sama antara Pemko, Karang Taruna Bukit Surungan, dan DPD LPM Kota Padang Panjang. CFD ini diawali dengan jalan santai. Lokasi start di depan rumah Banjong, Suku Koto, Bukit Surungan, menuju pertigaan PDAM. Lalu lanjut ke Jalan Sudirman, simpang Hotel Hasiba, berbelok ke arah rumah dinas wali kota, flyover, dan kembali ke lokasi awal. Wako Fadli dan Wako Asrul berbaur bersama ribuan orang berjalan sesuai rute itu. Para peserta jalan santai terlihat sangat antusias. Jelang menuju finish, Wako Fadli dan Wako Asrul disambut kesenian Gandang Tambua Pemuda Bukit Surungan. Keduanya disongsong tepuk tangan meriah ribuan warga. Menurutnya, CFD ini bisa mempererat silaturahmi, melatih kesabaran, dan menjaga lingkungan. Tim Liputan Padang Panjang sepekan. Sejumlah kegiatan digelar bersamaan dengan pelaksanaan CFD Ahad 8 Oktober. Acara ini mendapat tanggapan positif dari warga Kota Padang Panjang. Wali Kota Padang Panjang. Car Free Day 5 tahun bersama Padang Panjang Juara diisi dengan berbagai rangkaian kegiatan dan acara hiburan. Mulai dari jalan sehat, senam bersama, pertunjukan seni dan musik, bazar UMKM, pemeriksaan kesehatan, dan yang paling utama pembagian door prize dan peluncuran super aplikasi Kota Padang Panjang. Super aplikasi ini merupakan kerjasama Pemko dengan Aksiono dalam meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Padang Panjang. Peluncuran aplikasi ini ditandai dengan scan sidik jari Wali Kota Fadli Amran di podium peresmian serta pelepasan balon.
Selain itu, warga Padang Panjang yang begitu bersemangat mengikuti kegiatan senam bersama. Usai jalan sehat dan senam bersama, acara hiburan mulai ditampilkan. Masyarakat dengan antusias menyaksikan keseruan dari penampilan atraksi Gandang Tambua, tari tradisional, flash mob, dan hiburan dari artis ternama Sumatera Barat, Kintani. Dimulai dengan arak-arakan rombongan Wali Kota Fadli Amran dan Wakil Wali Kota Dr. Andes Asrul diiringi atraksi Gandang Tambua oleh pemuda Bukit Surungan. Arak-arakan berlangsung dari Simpang 8 hingga ke depan panggung utama. Saat Kintani membawakan sejumlah lagu, masyarakat begitu antusias ikut berjoget dan berbaur dengannya di depan panggung. Sementara itu, Diva, salah satu peserta flash mob, menyampaikan tarian modern ini merupakan bentuk hiburan dari pemuda dan pemudi untuk masyarakat. Tim peliput Padang Panjang sepekan. Pemko Padang Panjang gelar malam perpisahan 5 tahun duet kepemimpinan Fadli Asrul sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ahad 8 Oktober. Berbagai penampilan seni meriahkan malam perpisahan tersebut. Resepsi malam perpisahan Wako Fadli Amran dan Wako Dr. Andes Asrul ini dihadiri tokoh, pejabat, dan berbagai kalangan masyarakat. Berakhir pada 9 Oktober, Fadli Asrul menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan berpartisipasi selama masa jabatan mereka. Ia bersama Asrul mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak, baik itu unsur Forkopimda, DPRD, Sekdako, OPD beserta seluruh jajaran, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, RT, organisasi, dan seluruh masyarakat Kota Padang Panjang yang dari awal sampai akhir masa jabatan sudah memberikan kepercayaan kepadanya untuk bisa mewujudkan Kota Padang Panjang menjadi lebih baik. Selama periode 2018 sampai 2023, kepemimpinan Fadli Asrul tidak sedikit pencapaian visi misi yang sudah dilakukan dan juga banyak membawa penghargaan untuk Kota Padang Panjang. Senada dengan hal itu, Asrul juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh jajaran Pemko dan unsur masyarakat yang sudah ikut bersama-sama untuk membangun Padang Panjang. Acara bertajuk 5 tahun bersama Padang Panjang Juara ini berlangsung dengan rasa haru dengan banyaknya unsur-unsur masyarakat yang hadir dan menyampaikan perpisahan secara langsung kepada Fadli Asrul. Malam perpisahan berakhirnya masa jabatan duet kepemimpinan Wali Kota Fadli Amran dan Wakil Wali Kota Dr. Andes Asrul yang digelar di Auditorium Mifan Ahad 8 Oktober malam dimeriahkan dengan berbagai macam penampilan kesenian. Adapun penampilan kesenian yang disuguhkan diantaranya lukisan on the spot yang dilakukan pelukis Hamzah, puisi dari penyair Sulaiman Junaid dan Ubaidillah Al-Ansori. Ada juga tari kontemporer dari Forum Anak, Home Band, Forum Artis Minang Kintani, Paduan Suara Bundokan Duang dan PKK Kota Padang Panjang, serta penampilan tari Galuy Piriang oleh Sanggar Rangkayu Sati. Di penghujung acara juga diisi dengan pemutaran video flashback 5 tahun duet kepemimpinan Fadli Asrul. Semua rangkaian kegiatan tersebut dikemas dengan konsep elegan serta mengesankan. Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang Sony Budaya Putra selaku Ketua Pelaksana mengatakan kegiatan malam perpisahan ini adalah puncak dari rangkaian acara, menandai berakhir masa jabatan duet kepemimpinan Fadli Asrul. Turut hadir anggota DPR RI Gus Pardi Gaus, Wakil Ketua DPRD Imral, Forkopimda Sekdako Sony Budaya Putra, BUMN atau BUMD, tokoh-tokoh politik, KAN, Bundokan Duang, OPD, Ormas, dan tokoh masyarakat lainnya. Tim Liputan Padang Panjang sepekan. Kepengurusan Forum Anak Kota Padang Panjang periode 2023 sampai 2025 resmi dikukuhkan Wali Kota Fadli Amran di Auditorium Mifan Waterpark Ahad 8 Oktober. Kalista Rahmatullah Putri, siswi SMA Negeri 1 Sumatera Barat, terpilih sebagai ketua. Pengukuhan Forum Anak ini dilaksanakan di sela-sela kegiatan selebrasi Hari Anak Nasional tingkat Kota Padang Panjang. Turut hadir Sekdako Sony Budaya, Ketua TPPKK Dr. Dian Puspita Fadli Amran. Wako Fadli berharap Forum Anak Kota Serambi Mekah ini bisa menjadi agen perubahan. Mereka bisa menjadi mediator atau fasilitator terhadap persoalan yang dihadapi anak. Sementara itu, Dr. Dian Puspita mengatakan ada sejumlah tantangan bagi anak yang mesti ditanggulangi, diantaranya perundungan, pergaulan bebas, dan LGBT. Adapun selebrasi Hari Anak Nasional ini diisi dengan pertunjukan teatrikal. Penampilan mereka terlihat sangat mengesankan. Ada pesan moral, ada aspirasi yang mereka selipkan dalam sebuah dialog.
Forum Anak juga memberikan penghargaan kepada Fadli dan Dian. Forum Anak menilai keduanya sangat berkomitmen terhadap pelindungan anak. Di samping itu, Fadli turut menyerahkan piagam penghargaan kepada 18 orang penerima bantuan program Keluarga Harapan atau PKH yang melakukan graduasi mandiri. Haris Tuyata, Padang Panjang, sepekan. Peletakan batu pertama oleh Gubernur Sumatera Barat, Haji Mahyeldi Ansarullah, menandai mulainya pembangunan Masjid Radautul Jannah Al-Alif SMA Negeri 1 Sumbar. Gubernur didampingi Ketua PKK Provinsi Herneli Mahyeldi, PJ Wali Kota Padang Panjang Sony Budaya Putra, Forkopimda, perwakilan kantor Kemenak Padang Panjang, Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Nasrul, Camat dan Lurah serta undangan lainnya. Mahyeldi menyampaikan keberadaan masjid di sekolah yang berada di Kelurahan Sigando, Kecamatan Padang Panjang Timur ini akan memperkokoh spiritualisme dan menjadi bagian penyempurna kehidupan terutama majelis guru dan para murid. Ditambahkannya, keberadaan masjid sebagai pusat kegiatan untuk anak-anak dan guru juga berpotensi sebagai penguat spiritual. Sementara PJ Wakosoni menyampaikan selamat atas pembangunan masjid ini dan berharap segera rampung pembangunannya agar secepatnya bisa digunakan. Sementara itu, Kepala SMA Negeri 1 Sumbar, Suryaneti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung pembangunan masjid ini, terutama para donatur. Donatur relokasi pembangunan Masjid Syamsir Alif berharap pembangunan masjid berjalan lancar dan segera selesai sehingga bisa digunakan secepatnya oleh komunitas sekolah untuk beribadah. Yuli Guslinda dan juru kamera Syauki Murtodo, Padang Panjang, sepekan. Lambaian tangan ribuan warga iringi perjalanan purna tugas Fadli Asrul sebagai pimpinan daerah Kota Padang Panjang. Selasa 10 Oktober merupakan hari pertama Fadli dan Asrul menjadi warga biasa. Namun sikap hormat tetap ditunjukkan para pejabat dan warga Padang Panjang ketika bertemu keduanya. Sebelum berangkat, Fadli Amran bersama istri Dr. Dian Puspita serta Asrul dan Nova Erayanti terlebih dahulu dijamu sarapan pagi di pendopo Rumah Dinas Wali Kota bersama PLH Wali Kota Sony Budaya Putra dan istri Sri Hidayani serta sejumlah pejabat. Dalam sambutan singkat, keduanya berharap hubungan silaturahmi tetap terjaga. Selepas dari rumah dinas, kedua tokoh ini kemudian diantar dengan iring-iringan patwal. Dalam perjalanan menuju batas kota, ribuan warga dari berbagai kalangan dan pelajar serta ASN menyambut iring-iringan rombongan dengan melambaikan tangan sebagai salam perpisahan. Sesekali mobil yang membawa Fadli dan Asrul berhenti menyalami warga dan pelajar seraya memohon pamit. Haris Suyata dan juru kamera Jimmy Oktaviandi, Syauki Murtodo, Padang Panjang, sepekan. Kota Padang Panjang kembali menjadi penyelenggara gerakan seniman masuk sekolah yang keempat kalinya. Kegiatan yang digelar di Gedung Pertunjukan Auditorium Bustanul Arifin Adam ISI Padang Panjang Sabtu 7 Oktober ini diikuti sebanyak 20 sekolah. Terdiri dari 13 SD dan 7 SLTP dengan menampilkan berbagai pertunjukan seni yang memukau para penonton. Adapun pertunjukan seni yang ditampilkan yaitu karya seni musik, rupa, tari, dan pertunjukan teater. Staf ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia Sedako Mai Harman yang membuka acara ini menyambut baik kegiatan GSMS yang bertujuan mengimplementasikan hasil berkesenian dari para seniman yang bersifat edukatif. Melalui GSMS ini, Mai Harman berharap kedepannya akan lebih dapat mengembangkan, melestarikan, serta menumbuhkan kecintaan para siswa pada kesenian sebagai bagian budaya yang mendukung penyelenggaraan pendidikan karakter. Ditambahkan Binsar, pihaknya mengapresiasi Padang Panjang yang telah konsisten dalam GSMS yang tahun ini merupakan yang keempat kalinya digelar. Turut hadir Kepala Museum Aditya Warman Mardison, Kepala SDMI dan SLTP MTS Sekota Padang Panjang, beserta orang tua wali murid dan undangan terkait lainnya. Rifki Mahendra dan juru kamera Syauki Murtodo, Padang Panjang, sepekan. Peringati 8 tahun Program Keluarga Harapan atau PKH, Dinas Sosial PPKB PPPA gelar gebiar PKH di Hal Indoor Gorbacalawe, Rabu 11 Oktober. Kepala Bidang Pelayanan, Penanganan dan Rehabilitasi Sosial DSPPKB PPA, Syafriman Taib menyebutkan kegiatan ini diadakan sebagai apresiasi kepada keluarga penerima manfaat atau KPM, serta menjalin silaturahmi antara PKH sepadang Panjang.
Kepala Bidang Pelayanan, Penanganan, dan Rehabilitasi Sosial DSPP KB PPPA, Syafriman Taib menyebutkan kegiatan ini diadakan sebagai apresiasi kepada keluarga penerima manfaat atau KPM, serta menjalin silaturahmi antar PKH se-Padang Panjang. Syafriman berharap kedepannya PKH semakin baik dan memberi dampak positif dalam pengentasan kemiskinan. Juga mampu memotivasi masyarakat penerima bantuan yang sudah mampu untuk segera melepaskan kepesertaan PKH-nya. Turut hadir pada kesempatan tersebut Koordinator PKH Provinsi Sumbar Wilayah 2, Elsie Eka Putri, pendamping PKH Padang Panjang, lurah beserta undangan terkait lainnya. Rifki Mahendra dan Jimmy Oktaviandi, Padang Panjang sepekan. Kenalkan kearifan lokal budaya dan adat Minangkabau, Taman Kanak-Kanak Smart Kids melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 dengan berbagai kegiatan. Proyek P5 ini digelar selama 5 hari yang dimulai dari Senin 9 Oktober. Pada hari pertama kegiatan diisi dengan mengenalkan makanan tradisional kepada taruna-taruni dengan cooking class memasak onde-onde. Kemudian pada hari selanjutnya yaitu pengenalan rumah gadang dengan melakukan field trip ke Pusat Dokumentasi Informasi Kebudayaan Minangkabau atau PDIKM. Dan pada hari ketiga digelar pengenalan cara memasak landang dan kegiatan Taruna Smart Kids Manggaleh. Sementara pada hari terakhir puncak kegiatan dilaksanakan Ba'ara diiringi talempong dan menjunjung dulang dari Simpang Hotel Hasiba ke TK Smart Kids bersama orang tua murid. Lalu dilanjutkan dengan makan bajamba dan menggaleh makanan tradisional. Kepala Bidang Pembinaan Kebudayaan, Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sofieni yang hadir pada kegiatan tersebut menyampaikan apresiasi kepada pemimpin TK Smart Kids dan jajaran yang telah melaksanakan dan mengenalkan kearifan lokal adat Minangkabau sejak dini. Sementara itu, Ketua Yayasan Serambi Mekah Adi Raya Taruna Maryulis mengucapkan terima kasih kepada orang tua dan jajaran TK Smart Kids yang sudah bekerjasama menggelar acara makan bajamba ini. Maryulis mengaku bangga, senang dan hormat kepada ayah bunda yang sudah mempercayakan pendidikan anak-anaknya di TK Smart Kids. Ikut hadir Sekretaris Lurah Guguk Malintang Raflis, Sukbat Umpek Disdikbud Nora Marini, Ketua Komite TK Smart Kids Lesmianti, Kepala TK Smart Kids Nora Zizah, orang tua murid dan lainnya. Cynthia Putri Lydia dan juru kamera Jimmy Oktaviandi, Padang Panjang sepekan. Ditandai dengan pemukulan gong, Musyawarah Olahraga Kota atau Mursorkot, Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI, Kota Padang Panjang, resmi digelar di Auditorium Mifan Waterpark. Mussorkot KONI Padang Panjang resmi digelar. Mussorkot dibuka staf ahli bidang kemasyarakatan dan SDM Mai Harman dan dihadiri Ketua KONI Provinsi Sumatera Barat Roni Pahlawan, anggota DPRD Padang Panjang Madelmi, Ketua KONI Padang Panjang Primer beserta jajaran. Mai Harman menyampaikan agar pemilihan ketua KONI kali ini berjalan dengan baik dan lancar, serta terpilih ketua sesuai dengan musyawarah dan mufakat. Sementara Roni Pahlawan mengharapkan ketua yang terpilih bisa melanjutkan kinerja dari ketua yang lama, bisa lebih membangkitkan dan memajukan KONI Padang Panjang. Sedangkan Primer menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah hadir dalam kegiatan kali ini. Diharapkannya siapapun yang menjadi ketua nanti bisa melanjutkan dan membangun lebih baik KONI Padang Panjang ini. Yuli Guslinda, Padang Panjang sepekan. Rampung dibangun, Skatepark Sport Center Padang Panjang yang bertaraf internasional menjadi salah satu skatepark terbaik di Indonesia. Wako Fadli mengatakan skatepark yang sudah rampung ini bisa menjadi representasi wajah SC ini di kedepannya. Skatepark ini memiliki fasilitas yang sangat lengkap, mulai dari park, street, dan obstacle yang bisa digunakan untuk pemula, intermediate, dan profesional. Ketua Komunitas Indonesia Skateboard atau KIS Sumatera Barat Hari Agamar yang turut hadir menambahkan, dengan adanya skatepark di Padang Panjang ini akan bisa menambahkan kunjungan dari skaters lokal maupun luar negeri. Skatepark ini pun bisa menjadi pilihan untuk menggelar event kejuaraan. Tidak hanya skatepark, tambah Fadli nanti juga akan ada venue akuatik, bowling, dan 4 lantai gedung serbaguna untuk beberapa cabang olahraga bela diri. Sebagai bukti skatepark ini salah satu terbaik di Indonesia, sudah ada beberapa atlet nasional yang mencoba langsung bermain di skatepark SC Padang Panjang. Sebagai bukti skatepark ini salah satu terbaik di Indonesia, sudah ada beberapa atlet nasional yang mencoba langsung bermain di skatepark SC Padang Panjang. Di antaranya Sagu Dharma Tanjung yang berhasil meraih medali perak dalam nomor street putra Asian Games Hangzhou, Tiongkok. Dega Paduana dan juru kamera Asep Media Putra, Padang Panjang sepekan.
Informasi tadi sekaligus menjadi akhir Padang Panjang Sepekan edisi minggu ini. Terus saksikan program Padang Panjang Sepekan di channel YouTube Padang Panjang TV. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Susianti mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.